Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Marsa dengan NIM 060212823032 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan tahun 2023 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan mengapresiasi cerita pendek yang berjudul Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Selamat menyaksikan! Baik. Sebelum kita memulai pada sesi apresiasi terhadap cerpen, saya akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang pertama, dari segi tema, cerpen ini menggunakan tema kehidupan sosial yang digambarkan dengan menggunakan tokoh anak kecil yang memiliki ibu seorang pelacur. Jadi dapat dibayangkan ya teman-teman bahwasanya tema ini begitu menarik karena mampu melibatkan tokoh anak kecil dengan tema yang seberat dan serumit itu. Yang kedua, cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang dibuktikan dengan penggunaan kata ia, dia, atau nama tokoh seperti Sandra. Yang ketiga, cerita ini menggunakan alur maju atau rutut, yaitu alur yang dimulai dengan tahap pengenalan, lalu tahap menuju konflik, dan tahap penyelesaian. Keempat, latar cerita dari cerpen ini menggunakan 3 latar, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu dipresentasikan ketika dia ada di hotel, di tempat tidur, di ruang kelas, di sekolah, dan lain sebagainya. Latar waktu dipresentasikan ketika ada penyebutan seperti 10 menit, 15 menit, atau 60 menit. Sedangkan latar suasana digambarkan secara detail mulai dari suasana yang sedih, suasana yang haru, suasana yang marah, kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Di cerita ini, di cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma, ada 2 tokoh yang paling menonjol. Yang pertama adalah tokoh Sandra yang merupakan anak SD umur 10 tahun yang baru kelas 5 SD begitu. Jadi Sandra ini adalah anak yang begitu mandiri, begitu kuat, penyabar, dan ikhlas, dan didewasakan oleh keadaan, walaupun umurnya masih begitu belia. Sedangkan tokoh yang kedua adalah tokoh ibu dari Sandra. Jadi ibu Sandra ini adalah seorang pelacur yang sebetulnya walaupun dia mempunyai pekerjaan yang tidak baik, tapi dia tetap memiliki kasih sayang begitu besar kepada Sandra. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini adalah gaya bahasa sarkasme yang dipresentasikan menggunakan kata-kata umpatan. Misalnya anak jadah, sialan, anak setan, dan lain sebagainya. Dan amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini bisa kita lihat dari sisi guru maupun sisi ibu. Dari sisi guru, kita harus bisa mengetahui, harus bisa lebih peka terhadap kondisi anak-anak murid kita. Sedangkan dari sisi ibu, kita harus memiliki kesehatan mental yang kuat. Kita harus bisa mempunyai pekerjaan yang baik agar kita bisa memberikan contoh kepada anak kita bagaimana baiknya menjadi seorang manusia. Dan dari sisi anak, barangkali saya bisa mengatakan bahwasannya kita harus bisa menerima apapun keadaan ibu kita. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dari cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Jadi dalam konteks sosial dan budaya, cerpen ini sebenarnya cukup kental terhadap hal tersebut karena masih memadukan kehidupan sosial yang berkaitan erat dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya itu tadi adalah pelacur, yang dimana pada kehidupan ini hal tersebut menjadi hal yang tidak asing lagi, tidak tabu lagi, sehingga cerita ini begitu mudah saya pahami. Baik, kita akan lanjut pada sesi apresiasi prosa fiksi yang ada pada cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang pertama, kelebihan pada cerita ini adalah penggunaan karakter yang kuat dan tidak biasa. Jadi seorang tokoh anak kecil yakni Sandra yang berumur 10 tahun yang baru kelas 5 SD, yaitu merupakan penggambaran yang tidak biasa karena memiliki ibu seorang pelacur dan bagaimana dia berperang dengan hidupnya, bagaimana dia menerima kondisinya, itu merupakan hal yang sangat patut untuk mendapatkan perhatian yang lebih ekstra gitu. Juga penggunaan tema kehidupan sosial yakni realitas sosial yang ada di masyarakat juga merupakan hal yang begitu epik dari cerita ini. Selain itu penggunaan waktu yang runtut atau kronologis sehingga membuat saya itu cenderung menunggu-nunggu apa sih yang akan terjadi pada Sandra selanjutnya. Saya
saya jadi selalu membayangkan apa saja yang kira-kira Sandra telah lalui selama hidupnya, bagaimana dia survive dalam hidupnya, begitu. Lalu kekurangan pada cerita ini adalah lebih pada penggunaan bahasa kasar. Walaupun Sandra ini adalah anak kecil ya, notabene, tetapi menurut saya bahasa kasar itu walaupun di sini konteksnya dalam penunjang cerita, menurut saya itu kurang bagus karena biar bagaimanapun Sandra adalah sosok anak yang masih kecil. Lalu Sandra juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, yang dimana itu bisa menjadi mungkin bagi anak yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan Sandra dan membaca cerita Sandra mungkin akan mendapatkan sedikit trigger atau sedikit trauma begitu. Jadi harus pintar memilih bacaan. Lalu manfaat yang saya dapatkan setelah membaca cerita ini adalah saya menjadi lebih empati dan lebih simpati, lebih peka terhadap orang lain yang ada di sekitar saya. Jadi selain itu sebagai calon pendidik saya juga merasa bahwa saya harus lebih mampu melihat kondisi anak-anak saya. Saya tidak boleh memukul rata setiap keadaan mereka. Saya harus lebih dan dari sisi ibu, bila mana saya akan menjadi seorang ibu di masa depan, saya akan berusaha untuk bisa meluangkan waktu saya untuk bisa melimpahkan kasih sayang saya secara sepenuhnya. Baik, itu saja tadi video apresiasi prosa fiksi cerpen pelajaran mengarang karya Sena Gumira Aji Dharma. Semoga teman-teman yang menonton ini lebih bisa terbuka wawasannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Semoga saya dapat A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.